Revani Anindya Putri, Guru Mata Pelajaran Sejarah Indonesia, SMK Negeri 1 Panji, Situbondo. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Panji Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia bersama Bu Revani. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Dimohon kepada ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Silahkan Rio. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, seperti biasa, Ibu mau ngecek kerapian dan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kita membiasakan kehidupan kita untuk rapi dan bersih senantiasa setiap hari ya. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Ya. Oke, hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Untuk jurnal apakah sudah diisi? Untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, bagaimana kalau misalkan kita mengawali pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional? Kira-kira kita akan menyanyikan lagu nasional apa ya? Oke, Garuda Pancasila ya, siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih Nathan. Semoga dengan kita senantiasa menyanyikan lagu-lagu nasional itu juga dapat mengobarkan semangat kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Baiklah, memasuki materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kira-kira sebelum kita pembelajaran hari ini, pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Oke, Sherlyn. Oke, pada pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kembali. Dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, apakah itu berarti juga menghilangkan kebudayaan yang lahir dan berkembang pada saat itu? Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Oke, kita akan buktikan pada pembelajaran hari ini. Ternyata dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha yang pada saat era abad ke-14 ditandai dengan runtuhnya Majapahit, itu tidak senantiasa menghilangkan kebudayaan yang lahir dan berkembang pada saat itu.
Kok bisa Bu seperti itu? Jadi, agama Hindu-Buddha itu lahir dan berkembang mulai dari abad kedua hingga ke-14 Masehi. Jadi cukup panjang perjalanannya yang ada di Indonesia. Namun, meskipun ketika itu Islam datang, lantas tidak menghilangkan kebudayaan Hindu-Buddha yang memang sudah bertahan lama di Indonesia. Nah, itulah yang akan menjadi materi kita hari ini. Bisa diperhatikan di papan? Bisa dibacakan Rio, materi kita hari ini tentang apa? Bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat yang masih ada hingga kini. Jadi kita hari ini akan belajar tentang bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat yang masih ada hingga kini. Nah, di depan Ibu juga sudah tampilkan ada capaian pembelajaran yang bisa kalian pahami pada pembelajaran kali ini. Jadi bisa disimak masing-masing ya. Lantas untuk yang selanjutnya juga ada tujuan pembelajaran yang bisa dicapai, yaitu yang pertama tentang memahami bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Yang kedua, menganalisis bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Serta yang terakhir yaitu menganalisis gagasan dan informasi tentang bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Situbondo yang masih ada hingga kini dari berbagai sumber. Selain itu, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Langkah-langkahnya sudah tertera di slide, bisa kalian simak masing-masing. Untuk kemudian esensi pembelajaran kita hari ini bisa diperhatikan. Pemahaman bermakna yang diharapkan dalam pembelajaran kita yaitu peninggalan masa lalu menjadi inspirasi terbentuknya kebudayaan saat ini. Jadi demikian ya. Nah, perhatikan yang ada di layar. Itu adalah lambang negara kita, Garuda. Kemudian dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika sendiri di sini itu merupakan semboyan yang terinspirasi dari kitab Sutasoma karangan Empu Tatular pada era abad ke-14. Pada saat itu merupakan era kerajaan Majapahit. Jadi Empu Tatular membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini didasarkan atas keberagaman keyakinan yang ada pada era kerajaan Majapahit. Nah, itulah yang saat ini menginspirasi kita untuk tentunya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya bahwasanya kebudayaan maupun tradisi-tradisi yang ada pada Hindu-Buddha pada era abad kedua hingga ke-14 Masehi masih bertahan hingga kini dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini karena masyarakat Indonesia kan terkenal sebagai negara yang multikultural, beraneka ragam keyakinan, suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian, kebudayaan yang berkembang di masyarakat terbagi atas dua, yaitu berupa fisik dan non-fisik. Secara non-fisik, di sini kalian bisa melihat perbedaannya yang terlihat oleh mata benda-bendanya. Contohnya apa kira-kira? Oke, ada yang bilang gapura, ada yang bilang candi, ada yang bilang apa tadi? Prasasti, keris. Semuanya itu merupakan benda-benda fisik hasil kebudayaan Hindu-Buddha. Untuk yang selanjutnya, secara non-fisik ini berupa tinggalan-tinggalan yang
yang biasanya berupa tradisi, adat, gitu ya, yang tak nampak oleh mata. Namun di sini biasanya kebudayaan Hindu-Buddha yang berkembang di masyarakat sudah berakulturasi dengan budaya Islam. Jadi ketika Hindu sudah runtuh, kemudian digantikan oleh hadirnya Islam di Nusantara. Nah, lantas terjadi akulturasi. Apa sih akulturasi? Bisa dilihat di papan bahwa akulturasi adalah gabungan dua atau lebih budaya yang berbeda dan saling memengaruhi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Jadi agama Islam masuk dengan tidak menghilangkan kebudayaan asli dari Hindu, tetapi dimodifikasi. Nah, ada satu hal lagi yang biasanya ini identik dengan tahlilan. Seperti yang sudah Ibu tampakkan yang ada di depan, pasti kalian bertanya-tanya dari tadi. Jadi yang nampak di mata kalian sekarang ini merupakan sajen istilahnya. Kalau dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah apa? Rasol. Biasanya kalau orang tua kalian melakukan itu pada saat arbe katanya gitu. Ini identik dengan hal yang magis. Namun tahukah kalian bahwasanya ini merupakan sebuah tinggalan Hindu-Buddha pada saat itu, yang ternyata bukan hanya nilai magisnya saja yang kuat, ternyata ini memiliki nilai filosofis yang tinggi. Misalkan dalam suatu acara terdapat satu sisir pisang, kemudian ada tumpeng nasi, ada telur, kemudian ada beragam jajanan pasar, ada juga kembang, dan juga di sini ada bara kemenyan. Sebenarnya hal-hal seperti ini merupakan kearifan lokal yang harusnya kalian tetap pertahankan dan jaga kelestarian. Baik, itu adalah dua hal yang berkaitan dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang masih bertahan di wilayah situ Bondo. Kira-kira, nah di sini masih ada nggak ya kebudayaan Hindu-Buddha di situ Bondo selain tahlilan, selain rasol? Kira-kira masih ada atau enggak? Ada. Ada kira-kira? Ada. Baik, untuk membuktikan hal itu, bagaimana kalau sekarang kita berkolaborasi? Berkolaborasinya dengan cara apa? Kita berkelompok. Jadi di sini Ibu sudah bentuk kelompok berdasarkan dari hasil analisis tes diagnostik non-kognitif yang sudah kalian isi tadi melalui scan barcode. Nanti kalian Ibu akan bentuk menjadi 4 kelompok kecil untuk kemudian nanti saling berdiskusi tentang materi kebudayaan Hindu-Buddha yang masih ada di wilayah situ Bondo. Jadi di sini Ibu sudah punya kelompok yang sudah Ibu bentuk. Kelompok pertama ada Sherlina, Adelia, Nathan, Mada. Jadi di sini kalian silahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya nanti Ibu akan membahas tentang apa yang harus kalian laksanakan di part selanjutnya. Untuk saat ini silahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul bersama kelompoknya masing-masing? Oke, di sini Ibu minta masing-masing kelompok menentukan satu ketua kelompok untuk maju ke depan. Silakan ketua kelompok maju ke depan. Silakan berdiri di sini. Perhatikan yang ada di layar semuanya. Jadi di sini Ibu memiliki 4 barcode. Silahkan kalian siapkan satu gadget masing-masing untuk bisa melakukan scanning terhadap barcode yang ada di depan. Terserah nanti kalian pilih salah satu barcode yang menurut kalian
Semuanya sama sih ya sebenarnya. Pilih salah satu saja, kemudian temukan apa yang ada di dalam isi barcode tersebut. Paham? Nanti silahkan ketika sudah selesai scan barcode kembali lagi ke sini dan bicarakan kepada teman-teman kelompok kalian apa yang sudah kalian dapatkan. Paham? Langkah yang selanjutnya, ketika kalian sudah menemukan masing-masing tema pada kelompok. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu project based learning yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Jadi kalian di sini akan membuat suatu proyek sejarah. Yang pertama langkah-langkahnya adalah menemukan satu kebudayaan di situ Bondo yang erat kaitannya dengan Hindu Buddha yang masih bertahan hingga kini. Kemudian diskusikan bersama kelompok kalian sesuai dengan tema yang didapat masing-masing. Untuk yang selanjutnya, nanti kebudayaan tersebut dituangkan ke dalam satu infografis yang berbasis digital. Di sini Ibu serahkan kepada kalian. Kalian bebas ingin menuangkannya ke dalam infografis yang seperti apa. Entah itu infografis berupa flyer, atau video, atau vlog, dan lain sebagainya. Pengumpulannya nanti melalui link drive yang sudah tertera di layar. Bisa dipahami sekarang? Kira-kira bisa dimulai? Silahkan berkolaborasi bersama kelompok masing-masing. Berputar. Baik, di sini Ibu juga akan membagikan lembar LKPD yang bisa kalian isi bersama kelompok sesuai dengan tema materi yang didapat. Untuk yang selanjutnya bisa kalian kembangkan bersama kelompok masing-masing tentang proyek yang akan kalian kembangkan pada materi kita hari ini. Jadi analisis dan deskripsikan tentang proyek kalian tersebut sesuai dengan tema masing-masing. Kelompok 4 kira-kira tadi sesuai dengan tema apa yang didapat? Tentang arsitektur, apa yang akan kalian buat rencananya? Kami membuat infografis lagi buat video. Jadi tentang format itu. Oke, tadi berkaitan dengan arsitektur, jadi kalian memilih tentang tata letak kota Situbondo. Jadi nanti yang akan dibahas tentang bagaimana tata letak kota yang biasanya ada di daerah-daerah sebenarnya itu sama. Karena ini merupakan sebuah pengembangan dari tata letak yang ada di era kerajaan-kerajaan Hindu Buddha sebenarnya. Jadi kalian bisa analisis kemudian deskripsikan. Saya suka sekali konsepnya. Mungkin bisa nanti kalian kembangkan video tersebut menjadi sebuah vlog, bisa juga. Jadi kan sekarang lagi ngetrend vlog. Jadi kalian bisa sembari jalan-jalan ke alun-alun, kemudian bisa menjelaskan masing-masing. Ternyata tata letak kota di daerah-daerah itu hampir sama. Jadi yang membedakan itu di daerah utara, selatan, timur, barat itu apa dan bagaimana. Oke, silakan dilanjutkan. Tentang apa? Kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Apa kegiatan sosial yang akan kalian angkat? Kalau saya cari joget tadi sama kelompok saya melet kandung. Melet kandung. Apa sih itu melet kandung, Nak? Ada untuk ibu hamil yang hamilannya berusia 7 bulan. Ya, betul. Jadi melet kandung itu biasanya untuk selamatan
bagi ibu yang hamil usia kandungannya sudah menginjak 7 bulan gitu. Jadi itu merupakan sejarah awalnya adalah pada kerajaan Kediri gitu. Jadi bisa dianalisis kalian cari dari berbagai sumber bagaimana sih sejarah awalnya, kemudian langkah-langkahnya, persyaratannya juga. Sebenarnya ini ada 2 adat yang hampir sama. Pertama itu di Jawa dan satu di Madura. Kalau di Jawa ini dikenal dengan istilahnya tingkepan. Kalau di Madura namanya melet. Kira-kira mau dibikin apa proyeknya? Kelompok ini dibuat infografis melalui Oke, Canva. Kalian kan biasanya membuat refleksi itu ya dari Canva. Cukup mudah sepertinya pakai Canva ya. Oke, dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, karena itu juga akan jadi penilaian. Silakan dilanjutkan. Tadi dapat apa materinya? Teknologi. Kira-kira apa yang akan dibahas? Teknik perkapalan. Teknik perkapalan. Oh, sangat cocok sekali itu. Kan Royhan orang Panarukan ya? Ya. Di Panarukan itu biasanya banyak kapal-kapal tradisional gitu ya. Kira-kira apa proyeknya? Video PPT. Jadi PPT yang kemudian nanti ada animasinya mungkin gitu ya? Iya. Nanti bahas tentang apa di PPT itu? Ciri khasnya kapalnya. Oh, ciri khas kapal. Sudah nyari-nyari adaptasinya, oke. Baiklah, jadi bagaimana hasil diskusinya? Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, di sini Ibu memberikan kalian kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Jadi kerajaan pada zaman Hindu-Buddha itu salah satu yang terkenal dari segi kemaritimannya adalah kerajaan Sriwijaya. Mereka menggunakan teknik perkapalan, mereka menggunakan teknik perkapalan untuk menelusuri berbagai daerah lain gitu ya. Dan sesuai dengan kerajaannya itu ada terkandung pada lagu yang berjudul Nek Moyangku. Ada yang tahu? Itu salah satu hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya ini tentang perkapalannya ya. Jadi pada saat zaman Hindu-Buddha terdapat beberapa kerajaan yang terkenal karena kemaritimannya. Salah satunya adalah kerajaan Sriwijaya. Mereka menggunakan teknik perkapalan untuk menelusuri daerah lain gitu. Kayak ke pulau lain gitu ya. Dan juga itu dipertegas oleh lagu yang berjudul Nenek Moyangku. Saya ada yang tahu? Sekarang saya akan menjelaskan ciri khas perkapalan. Nah, ada yang tahu? Enggak. Nah, sekarang saya jelaskan. Yang pertama itu ciri khas teknik perkapalan Sriwijaya adalah bentuk badannya atau lambung kapal yang berbentuk V. Nah, yang kedua itu bentuk haluan dan buritan pada kapal bentuknya simetris dan tidak adanya sekat dalam air di bagian lambungnya. Oke, ngerti semua? Yang ketiga, nah
biasanya tuh kapal-kapalnya itu dibuat dengan menggunakan teknik penyambung, penyambung papan dan mengikatnya dengan tali hijau. Oke. Ngerti semua? Kapal Borobudur adalah kapal layar kali besar pecah di Garuda dari Nusantara pada abad ke-8. Apakah kalian tahu? Kapal Borobudur ini digambarkan di dalam relief Candi Borobudur loh. Keutamaan candi di dalam kapal tersebut adalah untuk menyimbangkan dan mematangkan si kapal tersebut. Jenis kapal besar bercandi ini mungkin digunakan oleh Waktu Tenebra dan Kemaharajaan Bahari Sriwijaya yang berkuasa di sebagian besar laut Nusantara pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Jadi soal sistem navigasinya, pelajaran bangsa Indonesia kuno menggunakan angin mesin. Pengetahuan tentang arah angin darat dan angin laut penting bagi laut. Saat siang hari, laut memanfaatkan matahari, dan saat malam hari, laut menggunakan tata letak bintang tertentu di langit, seperti bintang mayang, bintang redup, dan lain sebagainya. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kegiatan sosial yang masih ada di Situbondo, yaitu Balik Santu. Sejarah mereka dunia itu pada masa Kerajaan Kediri terdapat sepasang suami istri yang mempunyai 9 anak, tetapi tidak ada satupun yang memiliki umur yang panjang. Sehingga sepasang itu pun langsung mengajar tentang perihal yang mereka hadapi. Kemudian sang raja memberi saran agar sang istri harus mandi pada hari Rabu dan Sabtu menggunakan air suci, menggunakan batok kelapa. Setelah selesai mandi, sang istri pun harus berganti pakaian dan ditaruh 2 buah kelapa yang telah digambar Dewa Wisnu dan Dewi Sri yang lalu dipecahkannya, dan kemudian sang istri harus memberikan daun tebu di perutnya yang ditibas oleh keris. Setelah itu, sang istri pun mendapatkan berkah dari Yang Maha Esa dan hidup dengan damai. Balik kandung merupakan salah satu tradisi dalam kehidupan manusia dalam keselamatan kehamilan anak pertama yang umurnya menginjak 7 bulan di kandungan. Tradisi ini dilakukan bertujuan untuk mendoakan sang anak supaya terlahir normal, sehat, dijauhkan dari kekurangan dan berbagai masalah. Tradisi balik kandung memiliki beberapa tahap kegiatan. Tahap yang pertama bisa kalian lihat di layar, yaitu memandikan calon ibu oleh 7 orang sesepuh dan keluarga terdekat. Yang kedua, memecahkan telur lalu dimasukkan ke dalam kayu. Yang ketiga, membelah kelapa lalu digambar oleh tokoh katmaja atau untuk anak laki-laki dan bakti untuk anak perempuan. Dan tahap yang terakhir 4, malam sebelum pelaksanaan balik kandung dilakukannya pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa serta sedekah kepada para tetangga. Terima kasih. Bahan yang biasanya dipersiapkan atau digunakan dalam proses ada balik kandung ini yaitu adalah nasi tumpeng dengan lauk pauk sederhana. Biasanya ada ayam ingkung dan lauk pauk sederhana lainnya, dan juga biasanya ada tumpeng kuat. Ya, nanti saya jelaskan tumpeng kuat. Dan juga ada biasanya jajanan pasar seperti kue jalapria, kue cucur, dan kue-kue lainnya. Dari presentasi kami mungkin ada yang ingin bertanya? Oh ya, baru. Ada perbedaan referendum di Pulau Jawa atau Madura? Terima kasih pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Bayu. Ada perbedaan pada adat Jawa dan Madura. Pada adat Jawa masih ada proses berganti
pakaian sebanyak 7 kali dan menjual budak yang dipercaya menentukan jenis kelamin bayi. Jika di adat Madura tidak ada proses seperti itu. Terima kasih. Hai guys, saya Iftar. Saya Fahmi. Saya Akbar. Saya Rio. Nah, ada yang tahu sekarang kita ada di mana? Nah, sekarang kita berada di alun-alun Kota Situbondo. Teman-teman semua pasti pernah kan ke alun-alun? Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tata letak alun-alun nih guys. Ingin tahu lanjutannya? Yuk, tonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tata letak alun-alun di Kota Situbondo. Tahukah kalian bahwa alun-alun di Situbondo juga memiliki sejarah? Alun-alun sendiri diambil dari bahasa Jawa, yaitu alun-alun yang memiliki arti lapangan terbuka dan dikelilingi oleh jalan-jalan untuk masyarakat berkegiatan. Alun-alun telah tertulis di dalam buku Negara Kertagama. Sejarah ini bermula pada sekelompok petani yang membuka lahan untuk bercocok tanam. Maka harus diadakan upacara untuk meminta izin kepada Dewi Tanah, yaitu dengan membuat sebuah lapangan yang dinamakan tanah sakral. Tanah tersebut berbentuk persegi dan biasanya orang-orang menyebutnya dengan alun-alun. Sebagai pusat di alun Situbondo, di sebelah barat terdapat tempat untuk beribadah. Di utara terdapat pasar, di timur terdapat pintu masuk ke alun-alun. Terus di selatan terdapat pendopo Kabupaten Situbondo. Membaca sendiri berasal dari bahasa Madura yang berarti membaca dan memiliki kedekatan makna dengan istilah Macapat di Jawa. Membaca bisa dikatakan pengembangan Macapat Jawa dalam versi Madura. Membaca dalam masyarakat Madura bentuknya kompleks karena ada unsur tafsir di dalamnya. Dalam hal ini beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terkait sejarah atau asal-usul Macapat di Jawa. Menurut Gandharva, muncul bersamaan dengan seri Jawa Tengah pada tahun 1500 Masehi. Pada kisaran tahun tersebut telah muncul fungsi berbahasa Jawa kuno, Jawa Tengah dan Jawa Baru, yaitu Kakawin, Kidung, dan salah satunya Macapat ini. Di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa Macapat ini pertama kali dibuat oleh Prabu Dewa Mawesa atau Prabu Banjarisari dari Sebayu di tahun 1279 Masehi. Terdapat penerapan pelaku seni yaitu tukang baca atau pengawas dan juru ulas, tukang tekes, panekes atau pengangsor. Tukang baca memiliki peran membaca teks cerita dengan cara melakukan menyanyikannya dalam bentuk tembang dan kemudian dilakukannya secara juru ulas secara langsung apa yang barusan saja Di Situbondo, Mawaca terdapat 2 jenis acara, yakni acara yang sakral seperti Rokat Pandabe, Molotan, Adat Kandung, dan Isra Miraj. Ada juga acara yang bersifat hiburan atau tidak resmi, biasanya seperti pengumpulan Mamaca, arisan Mamaca, dan pertunjukan. Dan silaturahmi dan mengambil nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya untuk petunjuk atau pedoman kehidupan bagi masyarakat. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa perbedaan Mamaca dan Macapat? Terima kasih. Untuk jawaban saya serahkan kepada Nasar. Mamaca ya ini salah satu seni
yang diolah vokal di Madura. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, berani untuk membeberkan hasil pemikirannya sendiri, hasil analisa dari apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing di sini tentang budaya-budaya hidup Buddha yang masih ada di wilayah situ. Nah, dari sekian penjelasan yang dibeberkan oleh masing-masing kelompok tadi, adakah kiranya di antara kalian di sini yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya Ya, silakan. Apa? kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini bahwa walaupun kerajaan Hindu Buddha telah tiada, tapi kebudayaan mereka masih ada sampai saat ini walau bercampur dengan ajaran agama Islam. Oke, terima kasih atas kesimpulannya hari ini yang diberikan oleh Afan. Mungkin adakah di antara kalian yang lainnya yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan, Bayu. kesimpulan yang saya dapat hari ini dari tradisi-tradisi yang ada, kita sepatutnya menghargai dan menghormati. Sebab Indonesia memang negara yang menganut keberagaman. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya Indonesia itu terkenal dengan negara multikultural atau negara yang kaya akan keberagamannya, termasuk budaya-budaya Hindu-Buddha yang pada saat ini pun bisa kita rasakan dan masih kita laksanakan, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, masih berdampingan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sepatutnya bagi kita sebagai generasi penerus bukan lantas tutup mata terhadap hal tersebut, bukan lantas karena kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sudah tergerus zaman, kemudian kalian melupakan budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang sudah berkembang. Nah, di sini kita sebagai generasi penerus ada baiknya untuk tetap menjaga, melestarikan budaya-budaya Hindu-Buddha yang masih bertahan hingga saat ini, walaupun sudah berakulturasi dengan budaya Islam. Karena tidak semuanya itu bersifat negatif, tetapi kan ada beberapa tradisi-tradisi yang mengajarkan kita tentang filosofis kebaikan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita juga diajarkan untuk tidak berlaku etnosentris atau mengibaratkan bahwa kebudayaannya lah yang paling baik di antara kebudayaan yang lainnya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita lahir dari keberagaman itu sendiri. Nah, dari keberagaman itulah tentunya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudah sematkan tugas di Google Classroom kalian. Nanti bisa kalian buka, kemudian kalian kerjakan. Ada beberapa asesmen yang harus kalian isi di Google Classroom tersebut. Kemudian silahkan submit. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian sudah mau berusaha, sudah mau berkolaborasi bersama, mengutarakan pendapat kelompok kalian dengan sangat percaya diri. Jangan lupa satu moto kita, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.